Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Kami harapkan Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam jamahan lawatan kasih perlindungan yang datang dan berasal daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, hari ini Selasa tanggal 30 Mei tahun 2023, kembali bersama dengan saya Pendeta Yupri, Pendeta Resort GKI Puruk Cahu, akan mengajak kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai akan aktivitas dan kegiatan kita. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan pada hari ini, yang mana diambil sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Kitab Yeskiel pasal 39 ayat 21 sampai dengan 29. Saya ingin mengajak kita bersama-sama terlebih dahulu bersatu dalam doa, memohon pimpinan Roh Kudus atas kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memelihara hidup dan kehidupan kami sampai saat ini. Terlebih semalam boleh berlalu dalam pertolongan Tuhan. Kami ingin menyerahkan hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya Engkau menjaga, menutup bungkus kami dalam kuat kuasa Roh Kudus, baik kami maupun sisi orang yang ada dalam rumah tangga dan kehidupan kami. Biarlah kiranya ya Bapa, hari ini apapun yang kami lakukan dan perbuat, Tuhan berkenan memberkati. Dan jikalau ada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu, kiranya Engkau menolong kami agar kami dapat memperbaiki dan meninggalkan itu semua. Sebelum kami memulai akan aktivitas dan kegiatan kami hari ini, kami ingin membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau menuntun kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami sabda firman-Mu, serta melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Yeskiel pasal 39 ayat 21 sampai dengan yang ke-29 di bawah perikop, yaitu firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog, yang demikian bunyinya. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa, dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka mulai hari ini dan seterusnya. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan, dan sebab mereka berubah setia terhadap aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya, dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang. Selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka, kuperlakukan mereka dan kusembunyikan wajahku terhadap mereka. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel. Dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukannya terhadap aku. Kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman, tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka, dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku
kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya. Dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini yaitu merupakan bagian dari nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yeskiel kepada orang Israel yang saat itu dalam pembuangan. Mereka dibuang bukan karena Allah tidak sanggup melindungi mereka, bukan karena Allah kalah dalam peperangan, tetapi sebenarnya mereka dibuang karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Meskipun secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi sebenarnya hati mereka jauh daripada Tuhan. Dan itu terlihat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu Allah membuang mereka. Allah membiarkan mereka dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Dan akhirnya mereka mengalami akan kehancuran. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, diperlihatkan juga dalam nas kita pada saat ini bahwa tidak selama-lamanya Allah itu murka. Ada saatnya Ia akan memulihkan bangsa ini. Ia akan kembali membawa mereka pulang ke tanah kepunyaan mereka. Ia akan kembali melindungi dan memelihara mereka. Karena Ia setia terhadap janji yang pernah Ia nyatakan kepada Yakub. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, dari nas ini kita diingatkan bahwa orang-orang yang tidak setia akan mengalami penghukuman Allah. Penghukuman Allah itu sangat mengerikan. Karena itu jika kita saat ini hidup dalam ketidaksetiaan, ketidaktaatan, meninggalkan firman Tuhan, meremehkan firman Tuhan, maka segeralah bertobat. Tinggalkanlah semua kejahatan dan kesesatan sebelum hukuman Allah benar-benar menimpa kita. Ia adalah Allah yang penuh kasih kepada orang-orang yang mau bertobat dan menyesali akan dosa-dosanya. Jangan menunggu nanti atau besok, saudara-saudaraku. Tetapi sekarang ambillah keputusan untuk hidup dalam pertobatan. Sebab apa yang dapat kita lakukan di saat kita sudah meninggal? Pertobatan hanya di saat kita hidup. Dan kita tidak tahu kapan kita mati. Jadi mari bertobat sebelum segala sesuatu terlambat. Kemudian saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini, juga diperlihatkan kepada kita bahwa Ia adalah Allah yang setia kepada janjinya. Ketika Ia berjanji, Ia pasti akan menggenapi. Seperti Ia berjanji kepada Yakub dan keturunannya, maka Ia tidak akan melupakannya. Demikian juga janjinya untuk kita yang percaya kepadanya. Ia pasti akan menggenapi janjinya. Karena itu tetaplah percaya dan setia. Meskipun kita menghadapi berbagai situasi dan keadaan saat ini yang begitu pelik, tetaplah setia dan jangan berubah hati menjadi tidak setia seperti orang-orang Israel yang akhirnya dihukum oleh Allah tadi.
Tetaplah taat, kuat, tabah, sabar menjalani kehidupanmu. Janganlah engkau berubah menjadi tidak setia. Sebab Ia adalah Allah yang setia. Dan Ia tidak akan mengingkari janjinya. Dan Ia akan memperlihatkan bagaimana penyertaan dan kasih-Nya terhadap orang-orang yang setia kepadanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena pada hari ini kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan akan sabda firman-Mu. Biarlah kiranya seperti firman-Mu hari ini ajarkan kepada kami. Kami tetap setia dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa dalam Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu ingin berdoa, yaitu kepada setiap anak-anak-Mu yang hari ini mendengarkan akan sabda firman-Mu, yang hidup dalam kesetiaan. Kiranya Tuhan memberkati mereka sepanjang hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menutup bungkus mereka, sehingga baiklah keadaan mereka. Engkau jauhkan mereka dari celaka mara bahaya kuasa setan iblis kegelapan. Biarlah kiranya apa yang mereka lakukan dan perbuat sepanjang hari ini Engkau berkati. Agar apa yang mereka lakukan dan perbuat boleh berhasil menghasilkan yang baik cukup untuk hidup dan kehidupan mereka. Engkau pelihara keluarga rumah tangga mereka. Demikian juga bagi mereka yang sakit Engkau berikan kesembuhan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang bersedih diberikan penghiburan. Demikian juga pada saat ini Bapa, kami juga ingin berdoa, yaitu lebih kepada jemaat GKE Hosana Pruk Cahu dan gereja Elitoria Christian Center. Biarlah kiranya Engkau memberkati jemaat ini. Biarlah kiranya setiap program-program yang ada padanya, bahkan seluruh pekerja-pekerjanya, diberkati oleh Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, Engkau menolong mereka dalam mereka menjalankan setiap kehendak-Mu di dalam tugas, tanggung jawab, dan pelayanan mereka. Bapa dalam Tuhan Yesus, demikian juga kami berdoa, biarlah kiranya apabila pada saat ini jemaat-jemaat ini sedang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan menunjukkan akan kasih setia Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan persoalan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat ini. Demikian juga biarlah kiranya nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami satukan doa kami saat ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan. Dan saat ini kami bersama ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.